Baik, selamat malam teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu disorder yang bernama Attention Deficit atau Hyperactivity Disorder atau yang disingkat dengan ADHD. Sebelumnya perkenalkan nama saya Brema Javanson dengan NIM 2351 203031111068 dari kelas Psikologi Disabilitas F5. Oke, kita lanjut ke next page, next slide. Baik, pertama-tama kita tentunya harus kenalan terlebih dahulu tentang apa itu ADHD. What is ADHD? ADHD menurut DSM-5 adalah gangguan neurodevelopmental yang ditandai dengan pola kurang perhatian atau inattention dan atau hyperaktivitas impulsivitas yang menetap, yang mana nggak sesuai dengan usia perkembangannya dan menyebabkan gangguan fungsi di berbagai fungsi, misal di fungsi sosial, akademik, dan juga pekerjaan. ADHD ini bukan gangguan perilaku aja teman-teman, tapi ternyata gangguan fungsi yang ada di otak yaitu fungsi eksekutif otak, terutama pada area prefrontal cortex yang mengatur bagian perhatian, bagian kontrol diri dan juga perencanaan tindakan. Jadi itu bukan gangguan perilaku, melainkan eh, bagian yang ada di depan otak yaitu prefrontal cortex seperti itu. Dalam global, prevalensinya pada anak dan remaja berkisar 5 sampai 7% dengan sekitar 60% kasus berlanjut hingga tahap dewasa. Jadi dari anak hingga dewasa. Seperti itu. Next. Oke. Karakteristik ADHD. Apa aja sih ciri-ciri atau tanda yang memungkinkan ADHD seperti itu? Dalam DSM, ada 3 presentasi atau semacam tipe tentang ADHD itu sendiri. Yang pertama itu ada predominantly inattentive type, yang kedua itu ada predominantly hyperactive impulsive type, dan yang ketiga adalah combined type. Kita bahas dulu satu persatu. Dari predominantly inattentive type, ada 4 tanda, yaitu ada sulit mempertahankan perhatian, yang kedua ada sering kehilangan barang atau lupa tentang tugasnya. Yang ketiga itu terlihat tidak mendengarkan ketika diajak berbicara atau mengobrol. Dan yang terakhir ada mudah terdistraksi dengan hal-hal sepele, misal seperti suara atau visual dan lain sebagainya. Lalu presentasi yang kedua ada predominantly hyperactive impulsive type. Dan ada 4 cirinya. Yang pertama itu nggak bisa diem. Contohnya kayak sering ngetuk-ngetuk meja, berjalannya bolak-balik, atau semacam menggerakkan kaki yang berlebihan. Itu ciri yang pertama. Lalu yang kedua itu sering berbicara atau menyela orang lain ketika ngobrol. Misal dalam suatu perkumpulan dia suka banget untuk menyela gitu di tengah-tengah obrolan. Lalu yang ketiga itu sulit untuk nunggu giliran, berhubungan dengan ciri yang sebelumnya, sering menyela karena dia nggak bisa nunggu banget anaknya dan dia motong gitu loh, nggak bisa, sulit untuk nunggu gilirannya dia. Dan yang terakhir adalah bertindak tanpa pikir panjang. Karena ADHD ini letaknya, maaf, ADHD itu gangguan fungsi otak yang bagian depan yang mana termasuk eh, decision making, maka dia tuh suka bertindak tanpa berpikir panjang seperti itu. Dan presentasi yang ketiga adalah combined type. Combined type ini kayak gabungan dari kedua gejala tadi, gabungan dari predominantly inattentive type dan juga predominantly hyperactive impulsive type. Jadi dia yang paling parah dari eh, 3 presentasi tadi, seperti itu. Sebenarnya ada ciri-ciri tambahannya seperti kesulitan mengatur waktu, kesulitan untuk merencanakan sesuatu juga, dan meregulasi emosi dia, seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke, setelah kita mengetahui definisi dan juga kita mengetahui karakteristik ya, sekarang kita akan
mempelajari, menyelami apa sih dampak atau akibat dari ADHD. Apa aja sih hambatan yang dirasakan oleh seseorang yang mengalami ADHD? Eh, Tentunya berakibat atau berdampak di berbagai aspek kehidupan. Yang pertama ada aspek akademik dan pekerjaan, lalu yang kedua ada aspek sosial dan keluarga, yang ketiga ada psikologis dan kesehatan mental individu tersebut, dan yang keempat adalah kesehatan fisik dan keselamatannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada aspek akademik dan juga pekerjaan. Tentunya seseorang mengalami atau mengidap ADHD kan kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas ya dalam akademiknya. Dia juga akan, karena dia kesulitan untuk menyelesaikan tugasnya, maka akan berakibat pada nilai akademik dia tentunya. Dan dia juga sering lupa tugas dan juga bosan terhadap aktivitas yang monoton. Seperti yang kita tahu kalau sekolah atau di kampus gitu kan aktivitasnya monoton kayak kelas, kelas, dan kelas. Seseorang yang mengidap ADHD cenderung mudah bosan terhadap aktivitas yang monoton seperti tadi, seperti dalam kelas, seperti itu. Lalu yang di aspek kedua ada sosial dan keluarga. Seseorang yang mengidap ADHD cenderung mengalami konflik dengan orang tuanya, cenderung mengalami konflik juga dengan guru dan teman sebayanya akibat impulsivitas dia dan salah salah pahaman sosial yang terjadi akibat impulsivitas dia. Dan akibat lainnya adalah ditolak sama teman-temannya oleh peernya karena dianggap mengganggu mengganggu situasi dan kondisi peernya seperti itu. Lalu di aspek yang ketiga ada psikologis dan juga kesehatan mental. Seseorang yang mengidap ADHD cenderung rentan terhadap kecemasan, depresi, dan juga harga diri yang apa ya, yang rendah gitu. Dia menganggap dirinya sebagai karena mungkin teman-teman yang menganggap dia mengganggu, ada kemungkinan juga dia menganggap atau melabeli diri dia sendiri sebagai seseorang yang mengganggu dan dia merasa rendah diri di situ. Lalu muncul juga kemungkinan untuk muncul penyalahgunaan zat terhadap pada remaja dan dewasa muda itu sangat ada gitu karena nggak dapat penanganan yang tepat akibat dari labeling dia tadi contohnya. Misalnya dia dicap sebagai mengganggu, ya karena dia merasa melabeli diri dia sendiri sebagai mengganggu dan dia nggak tahu nih, dia nggak dibantu sama sekali, maka potensi untuk penyalahgunaan zat itu sangat ada, sangat mungkin ada. Dan yang terakhir ada aspek kesehatan fisik dan keselamatan. Seseorang ADHD itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa dia memiliki hyperactivity atau impulsivitas yang tinggi. Dengan kedua hal tersebut, risiko kecelakaan itu sangat tinggi. Karena apa? Karena impulsivitas dia tadi dan kurang perhatiannya diri dia dengan lingkungan sekitar dia. Dan seseorang yang mengidap ADHD juga cenderung mengalami gangguan tidur. Seperti itu. Mungkin bisa next slide. Tadi kita sudah membahas apa itu ADHD, apa aja ciri-cirinya, apa aja dampak atau akibat dari ADHD, dan terakhir kita tentunya nggak boleh membiarkan gitu aja gitu loh seseorang yang mengalami ADHD. Kita bisa banget membantu seseorang yang mengalami ADHD. Cara membantu ini perlu multimodal, lalu melibatkan intervensi dari berbagai pihak, dari pihak medis, dari pihak psikologis, dan juga dari lingkungannya. Kita bahas satu persatu. Dari psikoedukasi dan dukungan keluarga, kita perlu untuk mengedukasi keluarga, kita perlu untuk mengedukasi guru, dan perlu mengedukasi individu yang ada di lingkungannya tentang sifat ADHD itu sendiri. Untuk apa? Untuk mengurangi stigma agar seseorang yang mengidap ADHD tidak merasa tadi dampak-dampaknya kan ada yang rendah diri dan ada juga eh, depresi. Nah, itu untuk menghindari hal-hal tersebut. Lalu kita juga bisa menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Seperti jangan bilang seseorang yang
ADHD itu sebagai seseorang yang malas gitu, tapi bilangnya sebagai dia mengalami tantangan fokus. Jangan menggunakan diksi-diksi yang berkonotasi negatif seperti itu. Lalu bentuk bantuan yang kedua melalui intervensi perilaku. Contohnya ada Parent Management Training atau PMT dan Behavioral Classroom Management serta Self Monitoring Technique. Apa itu PMT? PMT adalah melatih orang tua dalam memberi instruksi yang jelas, lalu konsisten juga dan memberi reward ketika seseorang mengidap ADHD, ketika anak ya mengidap ADHD itu berhasil melakukan instruksi yang diberikan. Apa itu behavioral classroom management? Itu seperti mengatur posisi duduk anak yang mengidap ADHD dalam suatu kelas dan juga bisa memberikan token ekonomi seperti itu. Ketika anak yang mengidap ADHD berhasil melakukan sesuatu yang diharapkan. Self monitoring teknik itu lebih kayak mengenali dan mengatur perilakunya sendiri, memberikan awareness kepada anak yang mengidap ADHD. Lalu cara yang ketiga dari pendekatan kognitif dan sosial, ada Cognitive Behavioral Therapy atau CBT dan Social Skills Training. CBT ini tujuannya untuk membantu anak dan remaja yang mengidap ADHD untuk memahami pikiran, perasaan, tindakan, dan mengatur emosi dia serta membangun strategi untuk dirinya bisa fokus. Social skills training itu lebih ke latihan memahami giliran berbicara dan membaca ekspresi sosial untuk anak yang mengidap ADHD ketika dalam suatu peer seperti itu. Lalu ada intervensi eh, akademik dan lingkungan belajar itu macam-macam, tapi contohnya adalah meminimalisir distraksi seperti kayak suara dan visual dan juga menggunakan teknologi bantu seperti aplikasi reminder, checklist digital dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah dukungan jangka panjang. Di sini kita bisa membuat coaching seperti ADHD coaching untuk remaja dan dewasa. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu mereka dalam manajemen waktu, dalam menetapkan tujuan mereka dan mengorganisasikan tugas-tugas yang mereka miliki. Dan kita juga bisa berkonseling bersama keluarganya atau sekolah untuk menjaga konsistensi dalam approach ke anak atau remaja yang mengidap ADHD. Seperti itu. Next, slides. Oke, kesimpulannya setelah kita mengenali definisi, karakteristik, hambatan atau dampak, dan juga apa yang bisa kita bantu, kesimpulannya adalah ADHD merupakan perkembangan saraf, bukan perkembangan perilaku yang diakibatkan oleh gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi kemampuan fokus, kontrol diri, dan juga perilaku yang adaptif. Dampaknya cukup luas, sangat-sangat luas, tapi dapat kita minimalkan, dapat kita bantu anak yang mengidap ADHD dengan cara apa, dengan strategi yang cepat, dengan strategi yang tepat, dengan dukungan sosial, dan juga pemahaman yang baik dari lingkungan dan untuk lingkungan sekitarnya. Pendekatan yang relatif baik dan hmm, sangat oke untuk dilakukan adalah multimodal dan berkelanjutan. Karena kita harus melibatkan kolaborasi antara individu, keluarga, sekolah, dan juga tenaga-tenaga profesional. Seperti itu. Next. Oke, ini daftar pustaka dan rujukan jurnal-jurnal rujukan yang saya pakai. Dan mungkin bisa di next. Oke. Sekian pemaparan materi dari saya pribadi tentang ADHD. Terima kasih.